Woi tua, ngapain jadi guru? Udah mulung aja sana. Seorang guru tua pindahan dihina oleh kepala sekolah di depan umum karena miskin dan berpenampilan lusuh. Namun, ketika identitas aslinya terungkap, semua langsung berlutut memohon ampun. Ternyata, pagi itu, seragam lusuh Pak Somad seolah menelan dirinya. Kainnya yang pudar dan kusam terasa kontras dengan kemegahan gerbang besi hitam di hadapannya, yang di atasnya tertera nama sekolah, SMA Gema Bangsa. Sebuah nama yang gagah, namun sama, sekali tidak mencerminkan sambutan yang akan ia terima. Di bahunya tergantung tas kain tua yang sudah bolong di beberapa sudut, berisi buku-buku usang dan bekal makan siang. Motor bututnya, peninggalan sang ayah, bergetar pelan, seakan turut merasakan kecanggungan yang menggantung di udara. Dari pos satpam yang megah, mata Pak Jupri, sang satpam, memindai kehadiran Pak Somad dari ujung kepala hingga ujung kaki. Pandangannya penuh dengan keraguan, bahkan hinaan yang tak terucap. "Mau kemana, Pak?" Tanyanya dengan nada kasar, seolah Pak Somad adalah seorang pengemis yang tersesat. "Saya Pak Somad, guru pindahan," jawabnya lirih, senyumnya yang tulus hanya dibalas tatapan mencemuh. Pak Jupri, yang merasa paling berkuasa di gerbang itu, meludah ke samping dengan ekspresi jijik. "Guru? Di sekolah ini? Jangan bercanda, Pak. Di sini guru-guru pakai mobil, pakaiannya rapi. Bapak kira ini sekolah gratisan?" Hinaan itu terasa lebih tajam dari silet. Namun Pak Somad tidak membalas. Ia hanya menunduk, mengambil surat tugasnya yang kusut dari dalam tas, dan menyerahkannya. Setelah Pak Jupri membaca surat itu dengan wajah masam, ia akhirnya mengizinkan Pak Somad masuk, tapi tidak tanpa gumaman meremehkan. "Orang miskin begini, mau ngajar apa? Paling juga guru honorer gajinya pas-pasan." Di kantor guru, suasana tidak jauh berbeda. Mata-mata tajam guru-guru lain langsung menilai Pak Somad. Seorang guru muda, Bu Rita, berbisik kepada rekannya, "Lihat deh seragamnya, kayak mau ke sawah. Kok bisa-bisanya Pak Kepala Sekolah menerima guru seperti itu?" Bisikan itu disambut tawa, kecil yang menusuk. Mereka sibuk mengobrol tentang mobil baru, tas bermerek, dan liburan mewah mereka. Seakan hidup Pak Somad yang sederhana adalah lelucon yang tak ada habisnya. Puncak dari semua penghinaan itu datang dari Bu Sri, sang kepala sekolah. Ia keluar dari ruangannya dengan langkah angkuh, mengenakan setelan mahal dan wangi parfum yang menyengat. "Pak Somad, silakan masuk," panggilnya. Tapi nada suaranya tak menunjukkan keramahan sama sekali. Di dalam ruangan, tanpa basa-basi Bu Sri meletakkan sebuah map di meja, berisi daftar nama siswa bermasalah, dan tugas-tugas remeh yang sebenarnya bukan tanggung jawab guru. "Ini tugas Bapak. Mohon bantuannya, ya. Oh, dan kalau bisa, lain kali pakai pakaian yang lebih pantas. Di sini kita menjaga citra sekolah." Wajah Bu Sri mengindikasikan bahwa ia menganggap Pak Somad sebagai masalah, bukan aset. Ia tidak menanyakan kualifikasi, pengalaman, atau latar belakang pendidikan Pak Somad. Baginya, penampilan luar adalah segalanya, dan penampilan Pak Somad jelas tidak memenuhi standar. "Baik, Bu," jawab Pak Somad dengan suara rendah, matanya yang teduh menatap lurus ke arah Bu Sri. Ada kilatan yang tak bisa dimengerti dalam tatapan itu, seolah ia melihat sesuatu yang lebih dalam di balik fasad kemewahan dan kesombongan. Tanpa ada yang tahu, tatapan itu bukan tatapan kepasrahan, melainkan tatapan seorang pengamat. Ia datang dengan tujuan, sebuah misi yang sengaja ia sembunyikan di balik pakaian lusuhnya. Sepanjang hari pertama, Pak Somad terus menjadi pusat perhatian, namun bukan karena hal yang baik. Di kantin, ia makan bekalnya sendirian sementara guru-guru lain menikmati hidangan mewah. Saat mengajar, ia diabaikan oleh beberapa murid yang terpengaruh oleh pandangan guru lain. Namun, ia tidak gentar. Di balik senyumnya yang sabar, tersembunyi sebuah tekad baja. Setiap hinaan yang ia terima, setiap tatapan meremehkan, setiap bisikan sinis, semuanya ia kumpulkan. Seperti seorang detektif yang mengumpulkan petunjuk, ia mencatat setiap perilaku dan setiap perlakuan buruk yang ia terima. Ia membiarkan harga dirinya diinjak-injak,
seolah itu adalah harga yang harus ia bayar untuk sebuah kebenaran yang lebih besar. Misteri pun mulai menggantung. Siapa sebenarnya Pak Somad? Mengapa ia rela menghadapi semua perlakuan buruk ini? Mengapa seorang guru dengan penampilan begitu sederhana memilih sekolah bergengsi ini dan bukan sekolah lain? Pertanyaan-pertanyaan ini akan terus menghantui setiap karakter dan setiap pembaca hingga saatnya tiba untuk kebenaran terungkap. Babak pertama, ini hanyalah awal dari permainan yang lebih besar, di mana yang tampak lemah akan terbukti menjadi yang terkuat. Pekan pertama berlalu, dan perlakuan terhadap Pak Somad tidak membaik, malah semakin memburuk. Penghinaan dari hari ke hari menjadi sebuah rutinitas yang membosankan bagi para staf, namun terasa seperti tusukan baru bagi Pak Somad. Di ruang guru, ia seolah menjadi sosok tak kasat mata. Meja kerjanya, yang ditempatkan di sudut paling gelap dan jauh dari jendela, adalah sebuah pernyataan tanpa kata tentang statusnya. Guru-guru lain akan mengabaikannya saat ia bertanya, bahkan ketika mereka tahu jawabannya. Bu Rita, guru muda yang paling vokal, seringkali sengaja menjatuhkan buku atau tumpukan kertas di dekat meja Pak Somad, lalu menoleh padanya dengan senyum sinis, seakan itu hanya sebuah kecerobohan. Intimidasi tidak hanya datang dari guru. Di kantin, kasir seringkali bersikap acuh tak acuh saat ia hendak membayar. Saat pulang, Pak Jupri, sang satpam, akan sengaja memperlambat proses pembukaan gerbang, membuat Pak Somad menunggu di bawah terik matahari atau guyuran hujan. Suatu sore, saat motor bututnya mogok di gerbang, Pak Jupri hanya menyilangkan tangan di dada, menonton dengan wajah puas tanpa menawarkan bantuan sedikit pun. Namun, di balik semua perlakuan buruk itu, Pak Somad tidak membalas. Ia tetap sabar, sebuah ketenangan yang justru memprovokasi para staf. Mereka merasa frustrasi karena tidak ada reaksi, tidak ada amarah yang bisa mereka jadikan bahan tertawaan. Tanpa mereka sadari, ketenangan itu adalah senjatanya. Dengan tatapan matanya yang teduh di tengah mati, setiap interaksi, setiap bisikan, setiap ekspresi wajah, tidak ada yang luput dari perhatiannya. Satu persatu, ia mulai menemukan kejanggalan yang lebih besar dari sekadar perundungan. Suatu pagi, ia melihat Bu Sri memanggil seorang wali murid ke ruangannya. Percakapan mereka terdengar sayup-sayup, namun Pak Somad menangkap kata sumbangan dan kelancaran ujian. Ia melihat wali murid itu keluar dengan wajah lega, sambil menyerahkan amplop coklat tebal kepada Bu Sri. Malam harinya, saat lembur di sekolah, Pak Somad tak sengaja menemukan slip pengiriman barang yang tergeletak di meja guru. Isinya adalah daftar alat peraga mahal yang ternyata sudah dibeli sejak setahun lalu, namun tidak pernah ia lihat di kelas manapun. Ia menduga kuat alat-alat itu tidak pernah sampai, dan dananya masuk ke kantong seseorang. Pada hari lain, ia mendengar percakapan antara Pak Jupri dan seorang guru olahraga. Mereka membicarakan tentang penambahan jam kegiatan ekstrakurikuler yang tidak pernah terlaksana, namun dananya tetap ditarik dari iuran siswa. Yang penting laporannya beres, kan? Tawa mereka terdengar seperti pengkhianatan terhadap kepercayaan orang tua siswa. Pak Somad menyadari bahwa perlakuan buruk yang ia terima bukanlah sekadar kebetulan. Ia adalah umpan. Dengan penampilan yang sengaja ia buat sederhana, ia menguji kejujuran dan moral mereka. Jika mereka berani meremehkan seorang guru hanya karena penampilan, ia yakin mereka memiliki pelanggaran moral lain yang lebih besar. Dan benar saja, di balik fasad sekolah bergengsi, ia menemukan sarang korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakjujuran yang sistematis. Semakin dalam ia menggali, semakin jelas gambaran yang ia dapatkan. Ia tidak lagi melihat mereka sebagai orang-orang sombong, melainkan sebagai sekelompok individu yang telah lama merasa aman dalam kejahatan mereka. Mereka terbiasa memanfaatkan status mereka, dan melihat orang seperti Pak Somad sebagai ancaman yang harus dienyahkan. Sore itu, saat Pak Somad membereskan mejanya, ia menemukan sebuah foto keluarga kecil yang terselip di dalam map. Sebuah foto
yang sudah pudar, memperlihatkan seorang pria dan wanita paruh baya tersenyum di depan sebuah bangunan sekolah yang masih sangat sederhana dengan tulisan SMA Gema Bangsa di gerbangnya. Wajah pria itu sangat mirip dengan Pak Somad, hanya saja lebih muda. Ia menatap foto itu sejenak, sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum itu bukan senyum kesedihan, melainkan senyum kenangan, sekaligus senyum sebuah kepastian. Ia telah mengumpulkan cukup bukti. Ini bukan lagi tentang dirinya yang diremehkan, melainkan tentang kebenaran yang harus ditegakkan. Intimidasi yang ia terima telah mengakar. Tapi di saat yang sama, ia juga telah berhasil mengakar dalam sistem mereka, mengumpulkan setiap celah dan setiap kesalahan. Pertarungan yang sebenarnya akan segera dimulai, dan kali ini, ia akan bermain dengan aturannya sendiri. Bulan kedua bergulir, dan Pak Somad tidak lagi sekadar menerima. Ia mulai bertindak. Tindakannya bukan dalam bentuk konfrontasi langsung, melainkan seperti seorang penenun yang perlahan tapi pasti merajut benang-benang bukti. Setiap hari, ia datang lebih awal dan pulang paling akhir. Bukan karena ia rajin, melainkan karena ia memanfaatkan setiap celah waktu untuk mengumpulkan informasi. Di ruang guru yang kosong setelah jam kerja, Pak Somad dengan hati-hati memeriksa setiap meja. Ia tidak mencuri atau merusak, hanya mengamati. Ia menemukan catatan-catatan kecil yang mengindikasikan adanya setoran dari guru-guru kepada Bu Sri untuk mendapatkan jadwal mengajar yang lebih menguntungkan. Di laptop yang tidak terkunci, ia mendapati laporan keuangan sekolah yang isinya penuh dengan angka-angka fiktif, menunjukkan pengeluaran fiktif untuk proyek-proyek yang tidak pernah ada. Suatu sore, ia sengaja meninggalkan kunci motornya di pos Satpam. Saat kembali untuk mengambilnya, ia mendengar Pak Jupri menelepon. "Aman kan, Bos? Aman kok. Pintu gerbang juga sudah aku pasang kamera baru, jadi ketahuan kalau ada yang macam-macam." Terdengar suara Pak Jupri yang bersemangat. Panggilan itu berakhir dengan nada gembira. Pak Somad mengerti. Kamera baru itu bukan untuk keamanan sekolah, melainkan untuk melacak siapa saja yang datang dan pergi, memastikan tidak ada penyusup yang bisa mengancam praktik kotor mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa Pak Somad sudah lebih dulu menemukan semua rahasia yang tersembunyi. Pak Somad mulai berinteraksi dengan staf kebersihan dan petugas kebun. Mereka adalah orang-orang yang sering kali luput dari pandangan para guru. Dengan kesederhanaannya, Pak Somad membangun kepercayaan dengan mereka. Ia mendengar cerita-cerita tentang bagaimana uang dari program daur ulang sekolah tidak pernah sampai ke para pekerja, tentang bahan-bahan bangunan sekolah yang berkualitas rendah yang diganti dengan yang lebih murah, dan tentang bagaimana beberapa guru menggunakan fasilitas sekolah untuk kepentingan pribadi tanpa izin. Puncak dari investigasinya adalah ketika ia mendekati seorang guru muda bernama Bu Laras. Bu Laras adalah guru baru yang idealis, namun ia sering terlihat murung. Pak Somad mengundang Bu Laras untuk makan siang dengannya. Awalnya Bu Laras enggan, ia malu terlihat bersama Pak Somad. Namun, ketenangan Pak Somad membuatnya luluh. Di tengah obrolan mereka, Bu Laras akhirnya bercerita. "Saya disuruh membuat laporan palsu tentang kegiatan ekstrakurikuler, Pak. Tapi saya tidak mau." Ia menjelaskan bahwa ia diancam oleh Bu Sri dan Pak Jupri. Jika ia tidak mengikuti perintah mereka, ia akan dipecat atau dihambat karirnya. Dari Bu Laras, Pak Somad mendapatkan informasi paling krusial. Ia mendengar tentang sebuah rapat rahasia yang diadakan setiap bulan di luar sekolah, di mana Bu Sri dan para anteknya merencanakan skema korupsi mereka. Ia juga mengetahui bahwa ada inspeksi mendadak dari Dinas Pendidikan yang akan datang minggu depan. Ini adalah kesempatan emas. Di dalam tas kainnya, kini tidak hanya ada bekal makan siang. Ada pula sebuah buku catatan kecil. Buku itu penuh dengan tanggal, nama, dan detail dari setiap penyimpangan yang ia temukan. Tanggal pengiriman fiktif, nama wali murid yang memberikan amplop, hingga rincian percakapan yang ia rekam secara diam-diam. Dengan setiap halaman yang terisi, tekadnya semakin kuat. Misteri mengapa ia bersedia menanggung semua penderitaan ini, kini semakin jelas. Ia tidak datang sebagai guru baru yang naif. Ia datang sebagai seorang pengawas yang menyamar, seorang pemilik yang kembali ke sarangnya untuk memberantas hama. Setiap langkah yang ia ambil, setiap penghinaan yang ia terima,
semuanya adalah bagian dari rencana besar. Kini ia siap. Bahan-bahan untuk kejutan besar telah terkumpul. Ia telah menjadi bagian dari sistem yang ingin menghancurkannya. Namun ia berhasil menggunakan sistem itu sebagai alatnya sendiri. Babak ini adalah penantian, di mana keheningan dan kesabaran Pak Somad adalah badai yang akan segera datang. Pertanyaan-pertanyaan tentang identitasnya yang misterius akan segera terjawab, dan saat itu terjadi, tidak ada lagi yang bisa lari dari kebenaran. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Suasana di ruang rapat guru terasa tegang, namun bukan karena kehadiran Pak Somad. Desas-desus tentang inspeksi mendadak dari Dinas Pendidikan telah menyebar, membuat para guru, terutama Bu Sri, terlihat gugup. Mereka sibuk merapikan berkas-berkas, berpura-pura sibuk dan profesional. Pak Somad duduk di sudutnya yang biasa, diabaikan, seolah ia hanya bayangan. Rapat dimulai, Bu Sri membuka dengan nada percaya diri yang dipaksakan. Ia memuji kinerja para guru dan membanggakan prestasi sekolah. Namun di tengah presentasinya, pintu ruang rapat terbuka. Bukan seorang inspektur biasa, melainkan kepala dinas pendidikan beserta beberapa stafnya yang masuk. Kepala dinas adalah seorang pria paruh baya yang berwibawa. Ia menatap sekeliling ruangan dengan pandangan tajam, seolah mencari sesuatu. Seketika, suasana berubah hening. Bu Sri, yang tadinya penuh semangat, kini pucat pasi. Ia menyambut kepala dinas dengan senyum gemetar. "Selamat datang, Bapak. Kami tidak menyangka Bapak langsung yang datang," ucapnya dengan suara tercekat. "Tidak apa-apa, Bu Sri. Saya datang untuk hal yang sangat penting," jawab kepala dinas. Matanya berhenti sejenak pada Pak Somad yang duduk di sudut. Pak Somad hanya tersenyum tipis. "Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait sekolah ini. Banyak laporan yang masuk tentang penyimpangan, dan saya perlu mengklarifikasi semuanya." Wajah Bu Sri dan para guru yang terlibat langsung berubah menjadi ketakutan. Mereka saling berbisik, panik. Ini bukan sekadar inspeksi, ini adalah penindakan. Kepala dinas melanjutkan, sekolah ini adalah sekolah yang didirikan di atas idealisme. Pendirinya sangat percaya pada kejujuran dan integritas. Namun, seiring berjalannya waktu, sepertinya nilai-nilai itu mulai luntur. Kepala dinas kemudian mengeluarkan sebuah amplop tebal. "Beberapa waktu lalu, saya menerima laporan yang sangat detail tentang berbagai praktik tidak etis di sekolah ini. Dari korupsi dana, manipulasi laporan, hingga perlakuan diskriminatif terhadap guru dan staf." Ia berhenti, matanya menelusuri wajah-wajah yang penuh ketakutan di depannya. Dan semua laporan ini datang dari orang yang sangat berani. Ia menyembunyikan identitasnya, masuk sebagai guru sederhana, dan mengamati semua yang terjadi. Jantung Bu Sri berdegup kencang. Ia menoleh ke arah Pak Somad, tatapannya penuh kecurigaan. Namun, pikiran itu ia tepis. "Mana mungkin orang seperti dia?" gumamnya dalam hati. Di tengah keheningan yang mencekam, kepala dinas akhirnya memandang lurus ke arah Pak Somad. "Perkenalkan Bapak dan Ibu sekalian, saya perkenalkan kepala sekolah yang sah, sekaligus pemilik sekolah ini, Bapak Somad." Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar. Ruangan itu seketika hening, bahkan napas pun seolah berhenti. Mata para guru melebar tak percaya. Bu Sri, yang sedari tadi duduk tegap, kini tersungkur. Ia menatap Pak Somad, pria yang selama ini ia hina, dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca. Pak Jupri, yang menunggu di luar, mengintip melalui jendela. Saat ia melihat wajah kepala dinas yang serius, ia tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Ia membelalakkan matanya saat Pak Somad, pria yang ia usir dengan kasar, kini menjadi pusat perhatian. "Pak." Somad berdiri, tenang, dengan senyum di bibirnya. Senyum itu bukan senyum kemenangan yang angkuh, melainkan senyum kelegaan. Ia menepuk pundak Bularas, satu-satunya guru yang tidak terlibat, dan ia ajak bicara, seolah memberikan isyarat bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bu Sri, yang tidak mampu menahan rasa malu dan takut, berlutut. "Maafkan saya, Pak Somad. Saya tidak tahu. Saya benar-benar minta maaf." Suaranya serak. Para guru lain, satu persatu,
mengikuti jejak Busri. Mereka bersujud di hadapan Pak Somad, memohon ampunan atas segala penghinaan dan perlakuan buruk yang mereka berikan. Pemandangan itu adalah puncak dari ironi. Mereka yang sombong kini merendahkan diri serendah-rendahnya. Pak Somad tidak membalas, ia hanya menatap mereka dengan tatapan yang sama, seperti saat ia pertama kali datang. Teduh, namun kini penuh dengan kekuasaan yang tak terlihat. Ia telah membiarkan mereka membangun tiang gantungan untuk diri mereka sendiri. Dan kini, tiba saatnya mereka menghadapi konsekuensinya. Pengungkapan identitasnya bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru di mana keadilan akhirnya akan ditegakkan. Suasana ruang rapat masih diselimuti keheningan yang mematikan. Para guru dan Busri masih bersujud, kepala mereka tertunduk dalam rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Mereka tidak lagi melihat Pak Somad sebagai guru lusuh yang bisa mereka remehkan, melainkan sebagai sosok yang memiliki wewenang penuh atas nasib mereka. Tadi, mereka merasa sebagai dewa-dewa kecil di dunia sekolah mereka. Kini, mereka hanyalah manusia biasa di hadapan seorang raja yang kembali dari pengasingan. Pak Somad melangkah perlahan ke arah Busri. Ia tidak menunjukkan kemarahan, tidak ada nada suara yang mengintimidasi. Justru ketenangan itu yang paling menakutkan. Busri berdiri, ucapnya lembut. Kita perlu bicara. Busri mengangkat kepalanya, air mata membasahi pipinya. Ia berdiri dengan gemetar, wajahnya pucat. Pak Somad menatap lurus ke matanya. Selama ini, mengapa? Tanyanya, suaranya masih tenang. Saya berikan kepercayaan. Saya bangun sekolah ini dari nol. Mengapa Anda mengkhianati kepercayaan itu dengan korupsi dan ketidakjujuran? Busri tidak bisa menjawab. Mulutnya terasa terkunci. Perkataan Pak Somad bukan sekadar pertanyaan, melainkan sebuah pengadilan moral yang tak terhindarkan. Setelah momen singkat yang terasa seperti keabadian itu, Pak Somad beralih ke Kepala Dinas. Bapak Kepala Dinas, saya serahkan semua laporan yang sudah saya kumpulkan. Ia menyerahkan sebuah flash drive kecil yang sedari tadi ia genggam erat di tangan. Di dalamnya ada bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Ada rekaman percakapan, tangkapan layar, dan dokumen-dokumen yang menunjukkan semua penyimpangan yang terjadi. Kepala Dinas menerima flash drive itu dengan hormat. Terima kasih Pak Somad. Kami akan menindaklanjuti ini dengan serius. Pak Somad kemudian menoleh kembali kepada para guru yang masih membeku dalam posisinya. Saya sengaja datang dengan penampilan seperti ini untuk menguji Anda semua. Bukan untuk menghukum, tapi untuk memberi kesempatan. Kesempatan untuk melihat apakah masih ada integritas di sekolah ini. Sayangnya, saya menemukan bahwa integritas itu sudah terkikis habis, digantikan oleh keserakahan dan kesombongan. Kata-kata itu bagaikan vonis. Terdengar isak tangis dari beberapa guru wanita. Pak Jupri, sang satpam, yang tadinya mengintip, kini memilih lari dan bersembunyi di posnya. Ia merasa ngeri membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Seminggu kemudian, keputusan resmi keluar dari Yayasan Pendidikan dan Dinas Pendidikan. Keputusan itu datang dalam bentuk surat yang ditempel di papan pengumuman. Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Somad, seluruh guru dan staf yang terbukti terlibat dalam korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan perundungan resmi dipecat. Nama-nama mereka terdaftar, hitam di atas putih, sebagai pengingat akan konsekuensi dari perbuatan mereka. Di sisi lain, Bularas, satu-satunya guru yang tidak terlibat dan malah membantu Pak Somad, diangkat menjadi wakil kepala sekolah. Pengangkatan ini menjadi simbol bahwa kejujuran dan integritas akan selalu dihargai, terlepas dari seberapa kecil peran seseorang. Bagi Busri dan para guru yang dipecat, ini adalah pukulan telak. Mereka kehilangan pekerjaan, reputasi, dan masa depan mereka di dunia pendidikan. Mereka tidak hanya dihukum oleh hukum, tetapi juga oleh masyarakat dan diri mereka sendiri. Balas dendam Pak Somad bukanlah dalam bentuk kekerasan atau caci maki, melainkan dalam bentuk keadilan yang ditegakkan. Ia tidak membalas dendam secara pribadi, melainkan mengembalikan apa yang seharusnya. Sebuah sekolah yang bersih dari korupsi, tempat di mana moral dan integritas dihargai. Kemenangannya adalah
kemenangan kebenaran. Pekan-pekan berikutnya, wajah SMA Gema Bangsa berubah total. Dinding-dinding yang tadinya dipenuhi aura kesombongan dan ketakutan, kini terasa lebih ringan. Guru-guru baru yang dipekerjakan adalah orang-orang dengan integritas tinggi dan dedikasi pada profesi. Di ruang guru, tawa tulus dan percakapan yang sehat kembali terdengar. Tidak ada lagi bisik-bisik, tidak ada lagi pandangan meremehkan. Semua orang sibuk bekerja, fokus pada satu tujuan, memulihkan nama baik sekolah dan mengembalikan esensi pendidikan. Pak Somad tidak lagi datang dengan motor butut. Ia kembali menggunakan mobil dan penampilannya rapi, menunjukkan statusnya sebagai pemilik sekolah. Namun, di balik seragamnya yang bersih, esensi Pak Somad tetap sama. Ia tetap ramah dan rendah hati, seringkali menyempatkan diri untuk berinteraksi dengan petugas kebersihan dan staf kantin, orang-orang yang dulu tidak pernah dianggap. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di lapangan, mengawasi perbaikan fasilitas, memastikan dana digunakan dengan transparan, dan bahkan sesekali mengajar di kelas, berbagi ilmunya dengan cara yang sederhana namun mendalam. Di hadapan para guru baru, Pak Somad memberikan pidato perdananya sebagai kepala sekolah yang sah. Ia tidak berapi-api, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya memiliki bobot yang kuat. Sekolah ini bukan tentang gedung mewah atau reputasi di atas kertas. Sekolah ini adalah tentang hati, tentang karakter, dan tentang moralitas, ucapnya. Saya tidak ingin sekolah ini menjadi tempat di mana penampilan luar lebih penting daripada kejujuran. Saya ingin setiap dari kalian mengajarkan bahwa integritas adalah mata uang yang paling berharga. Ia tidak pernah membicarakan dendam, tidak pernah mengungkit penghinaan yang ia terima. Bagi Pak Somad, kemenangan sejati bukanlah melihat musuhnya jatuh, melainkan melihat apa yang ia perjuangkan bangkit kembali. Ia tidak memecat Busri dan yang lainnya karena kebencian pribadi, melainkan karena mereka telah mengkhianati sebuah idealisme. Balas dendamnya adalah memulihkan idealisme itu. Sementara itu, nasib para pelaku menjadi pelajaran bagi semua orang. Busri, yang dulu begitu dihormati, kini harus bekerja di toko kecil yang jauh dari hingar-bingar dunia pendidikan. Para guru yang dipecat kesulitan mendapatkan pekerjaan di sekolah lain karena nama mereka sudah tercemar. Nama Pak Jupri menjadi simbol keangkuhan yang berakhir tragis, ia terpaksa menjadi tukang parkir. Kisah mereka tersebar dari mulut ke mulut, menjadi sebuah mitos modern tentang karma dan konsekuensi. Pesan moral dari cerita ini menjadi jelas bagi semua orang. Jangan pernah menghakimi seseorang dari penampilannya. Bahwa di balik seragam lusuh dan tas butut, bisa jadi tersembunyi hati seorang pemimpin, seorang pendiri, dan seorang pejuang kebenaran. Kemenangan Pak Somad adalah kemenangan moralitas atas materialisme, kemenangan integritas atas kesombongan. Ia tidak perlu membalas dendam dengan cara yang kejam, karena keadilan telah membalaskannya. Pada akhirnya, SMA Gema Bangsa kembali menjadi sekolah yang dihormati, bukan karena kemewahan gedungnya, melainkan karena nilai-nilai yang dijunjungnya. Nama Pak Somad bukan lagi identik dengan sosok yang diremehkan, melainkan sebagai simbol ketegasan, kejujuran, dan pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Ia telah menyelesaikan misinya. Ia telah mengembalikan sebuah warisan, dan dengan itu, ia telah mencapai balas dendam kemenangan yang paling sempurna. Tahun-tahun berlalu, dan cerita tentang Pak Somad telah menjadi legenda di SMA Gema Bangsa. Kisahnya diwariskan dari satu angkatan ke angkatan berikutnya, bukan sebagai cerita dongeng, melainkan sebagai sebuah pelajaran hidup yang tak lekang oleh waktu. Gedung sekolah itu kini berdiri kokoh, tidak hanya dari segi fisik, tetapi juga dari fondasi moral yang diperbarui. Ruang-ruang kelas dipenuhi dengan tawa dan semangat belajar, bukan lagi ambisi dan keserakahan. Pak Somad, yang kini berusia senja, tetap menjadi sosok yang dihormati. Ia masih sering datang ke sekolah, tidak lagi untuk mengamati, melainkan untuk melihat buah dari perjuangannya. Ia bisa ditemukan duduk di bangku taman, dikelilingi oleh murid-murid yang mendengarkan nasihatnya. Mereka tidak tahu betapa besarnya pengorbanan yang ia lakukan, tetapi mereka tahu bahwa ia adalah lambang dari kebaikan dan kejujuran. Suatu sore, saat Pak Somad sedang duduk di bangku taman, seorang siswa menghampirinya. "Pak Somad," panggilnya. "Guru saya cerita tentang Bapak.
Katanya, Bapak adalah orang yang membuat sekolah ini jadi tempat yang luar biasa. Pak Somad tersenyum. Nak, yang membuat sekolah ini luar biasa adalah orang-orang di dalamnya, jawabnya. Saya hanya membersihkan jalannya. Selebihnya, kalianlah yang harus menjaganya. Di balik kesederhanaan kata-katanya, ada sebuah kebenaran yang mendalam. Warisan terbesarnya bukanlah gedung sekolah atau reputasi yang bersih, melainkan benih-benih integritas yang ia tanam di setiap hati guru dan murid. Ia mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukanlah materi, melainkan kejujuran. Bahwa kehormatan sejati tidak datang dari pakaian mahal, melainkan dari karakter yang mulia. Kisah para pelaku pun menjadi pengingat yang menyakitkan namun penting. Busri, yang hidupnya kini jauh dari kemewahan, sesekali terlihat berjalan di depan sekolah. Ia hanya menatap dari kejauhan, wajahnya dipenuhi penyesalan. Ia telah kehilangan segalanya, pekerjaan, status, dan harga diri. Baginya, setiap sudut sekolah itu adalah cermin yang memantulkan kembali kesombongan masa lalunya. Di sisi lain, Pak Somad tidak pernah merasa menang atas mereka. Baginya, kemenangan telah tercapai saat ia melihat tawa tulus di wajah murid-murid, saat ia melihat para guru saling membantu tanpa pamrih, dan saat ia tahu bahwa kebenaran telah kembali ke tempatnya. Balas dendamnya bukanlah melihat mereka menderita, melainkan melihat apa yang ia cintai. Sekolah ini kembali hidup dengan penuh kebaikan. Satu-satunya benda yang masih menyimpan kenangan masa lalu adalah motor bututnya, yang kini diletakkan di sebuah ruangan khusus di sekolah. Di atasnya, terpasang sebuah plakat kecil yang bertuliskan, "Kendaraan yang membawa seorang pendiri untuk menguji sebuah pondasi." Pengingat bahwa harga diri dan integritas jauh lebih berharga daripada penampilan luar. Motor itu bukan hanya benda mati, melainkan sebuah monumen hidup. Monumen untuk keberanian, kesabaran, dan sebuah kemenangan yang tidak diukur dari kekerasan, melainkan dari kebaikan. Malam itu, Pak Somad menutup mata, membayangkan hari pertamanya di sekolah itu. Ia datang dengan seragam lusuh, motor butut, dan tas kain tua. Kini, ia pulang dengan meninggalkan warisan yang tak ternilai. Ia telah membuktikan bahwa dendam terbaik bukanlah membalas dengan kejahatan, melainkan dengan kebaikan yang tak tergoyahkan. Dan dengan demikian, ia memastikan bahwa kemenangan itu, kemenangan integritas, akan kekal selamanya.